Ya, sebenarnya efek samping ini bukan suatu hal yang baru ya. Kita tahu bahwa sebuah vaksin setelah mendapatkan izin edar pasti sudah dikaji keamanannya. Dia ada 4 fase, fase 1 sampai 4 ya. Dan sebenarnya ada beberapa catatan di awal, memang termasuk pada orang-orang yang misalnya memiliki permasalahan dengan gangguan pembekuan darah, itu memang dari awal sudah dikatakan AstraZeneca untuk hati-hati dalam pemberiannya. Nah, tentunya kalau dari sisi kita sampai saat ini dari surveillance yang dilakukan oleh Komnas KIPI ya, Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, baik dengan surveillance aktif yang mereka lakukan, artinya mereka memberikan suatu kajian di 7 provinsi untuk melihat apakah ada efek samping daripada vaksin COVID-19, dan itu bukan hanya AstraZeneca saja. Kurang lebih pelaksanaannya itu adalah Maret 2021 sampai dengan Juni 2022, dan itu sudah dilaporkan bahwa tidak ada kasus trombosis ya ataupun pembekuan darah sebagai akibat dari vaksin AstraZeneca. Efek samping ada seperti misalnya bengkak, demam, artinya efek-efek samping yang ringan. Dan untuk surveillance pasifnya, artinya kita menunggu ya, Komnas KIPI menunggu kalau ada laporan kejadian yang dilaporkan akibat efek samping, tapi sampai saat ini untuk kasus gangguan pembekuan darah akibat AstraZeneca tidak kita temukan. Vaksin AstraZeneca dikatakan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu rentang waktunya adalah 4 sampai 42 hari. Ya, dan paling lama adalah 6 bulan sesudahnya. Jadi kalau yang sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksin AstraZeneca, kalau ada penyakit pembekuan darah itu hampir bisa dipastikan bukan karena AstraZeneca. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai saat ini Komnas KIPI tidak menemukan gejala atau menerima laporan terkait adanya gangguan pembekuan darah. Sebenarnya gangguan pembekuan darah ini terjadi pada orang-orang yang punya resiko tadi, orang yang punya tadi misalnya riwayat kehamilan dengan keguguran berulang, orang yang pernah punya riwayat pernah sakit karena pembekuan darahnya tidak baik. Nah, pada orang-orang yang seperti ini sebaiknya tidak diberikan memang vaksin AstraZeneca. Nah, bedanya sama yang di Inggris itu apa? Misalkan Indonesia kasusnya kan 6 bulan tadi. Kalau di Inggris apakah dia langsung klaim atau gimana? Iya, kalau di Inggris kan sebenarnya juga pada rentang masa efek samping tersebut ya. Jadi kita sama sebenarnya standarnya. Hanya yang perlu kita lihat bahwa secara genetik kan vaksin ini kan respon imunitas masing-masing orang ya. Jadi pasti akan juga terpengaruh dengan genetik, ras, dan juga pola hidup ya. Karena kan kalau kita lihat angka kejadian pembekuan darah di Eropa jauh lebih tinggi dibandingkan orang Asia.